Agustus ataupun September kemarin itu kan FMIPA mengadakan yang namanya International Summer Course, yang mana di situ putra-putri FMIPA berperan sebagai yang dinilai itu yang pertama penampilan, juga public speaking, dan juga pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan selama karantina juga kita harus bisa bawakan. Lingkungan HMP sendiri itu ada salah satu pemain gitar yang mana itu bisa menjadi personal trainer lah bagi saya. Jadi Tua yang selalu mendukung dan juga dukungan dari orang spesial juga selalu membawa aku buat selalu berpikir positif, dan seperti kata pepatah, muda berkelana, tua bercerita. Seperti itu. Assalamualaikum, halo sobat semua, selamat datang di podcast Bitalk, Biologi Talk. Nah, pada kali ini kita akan kembali lagi pada podcast yang sangat seru dan sangat informatif, tentunya terkait putra-putri FMIPA yang sangat menarik buat ditonton. Sebelum kita mulai podcastnya, kenalin dulu nih, aku Zala Fibrianita selaku moderator pada kali ini. Oke. Nah, di sini kita akan membahas terkait putra-putri FMIPA UNESA bersama Adrian dan Ines. Halo. Oke, kita mulai podcast pada kali ini. Nah, sebelumnya kita bisa kenalan lebih dalam nih dengan Ines dan Adrian. Bisa dimulai dengan Adrian. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Adrian Lutfi dari kelas Biologi A atau biasa disebut dengan kelas internasional dari angkatan tahun 2023. Halo. Oke, selanjutnya bisa Ines, silakan. Halo, perkenalkan aku Ines Dwi Febrianti, bisa dipanggil Ines dari kelas Pendidikan Biologi B angkatan 2023. Halo, salam kenal semuanya. Halo Ines dan Adrian, selamat datang di podcast Bitalk nih. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktunya buat berbagi pengalaman pada Sobat Bitalk kali ini. Sebelumnya gimana nih kabarnya dari Adrian sama Ines? Kalau dari aku sendiri, ini kabarnya alhamdulillah cukup baik, mengingat juga sekarang sudah menginjak semester 3, yang mana kemungkinan besar juga agak sibuk. Kalau aku pribadi sama seperti Adrian, karena kan sama-sama semester 3 dan kabarnya sedang menjalankan tugas-tugas dan mengikuti Ormawa HMP Pendidikan Biologi. Oke, apa alasan kalian buat ngikutin seleksi putra-putri FMIPA kali ini nih? Jadi motivasi utama yang aku bawa untuk mengikuti kegiatan pemilihan putra-putri FMIPA ini adalah yang pertama pastinya untuk mengembangkan skill yang aku punya dan juga untuk mengembangkan diri. Selain itu juga untuk bermanfaat bagi sesama dan bisa menjadi representatif dan juga role model bagi sesama mahasiswa FMIPA UNESA. Nah, kalau dari aku sendiri ingin mengembangkan soft skill dan ilmu-ilmu yang dapat aku kembangkan lagi, dan ingin menjadi representasi dari mahasiswa FMIPA. Oke, sangat menarik bukan nih dari teman-teman. Selanjutnya, apa yang kalian rasakan saat pertama kali menghadapi seleksi awal? Mungkin bisa Ines terlebih dahulu ya, soalnya tadi aku duluan. Oke, kalau aku yang aku rasakan tentunya menegangkan sih, dan di situ pertama kali aku lihat peserta-peserta yang seperjuangan sama kayak aku, dan rasa antusias itu ada gitu. Jadi aku ingin mengalahkan peserta-peserta lainnya gitu. Kalau dari Adrian? Mungkin nggak jauh beda sama apa yang dirasakan Ines. Pastinya yang pertama itu minder, itu pasti. Soalnya kita berkompetisi dan juga berkontestasi di lingkungan fakultas, yang mana pastinya itu lawan-lawan dari prodi-prodi lain itu memiliki kepribadian dan juga skills yang mungkin lebih tinggi dan juga lebih pantas daripada kita. Seperti itu. Oke, mungkin dari kalian tantangan apa yang kalian hadapi selama proses putra-putri FMIPA kali ini? Mungkin dari kalau aku pribadi ngerasa kalau cara menghilangkan sifat gugup dan juga cara beradaptasi dengan orang-orang baru, terus harus bisa lebih percaya diri dan ingin mengembangkan apa yang belum ada di diriku. Kalau Adrian?
Kalau aku sendiri, hal yang terberat ya dalam proses pemilihan ini itu adalah waktu pembuatan esai. Ini kok aku benar-benar struggle banget gimana caranya nyusun esai yang baik. Soalnya kan kita ini berkontestasi dengan fakultas yang mana FMIPA ini pastinya terkenal dengan kemampuannya dalam membuat esai. Dari seleksi sampai ke karantina, apa momen yang paling berkesan buat kalian nih? Mungkin bisa dijawab oleh Adrian terlebih dahulu. Oke, untuk hal yang paling berkesan selama waktu seleksi dan juga karantina itu adalah saat mengikuti kegiatan video class. Nah, di sana saya itu baru pertama kali memakai yang namanya foundation, cushion, dan juga hal-hal yang mungkin familiar bagi wanita, tapi itu merupakan hal yang baru bagi saya. Seperti itu. Kalau dari aku sendiri tuh pas karantina, bagaimana caranya aku bisa menyesuaikan catwalk, terutama kan bagi orang awam kan cukup susah untuk menstabilkan tubuh gitu pas catwalk gitu. Oke, menarik sekali nih. Selanjutnya, bagaimana kalian buat mempersiapkan diri secara fisik maupun mental untuk setiap tahap seleksinya nih? Mungkin bisa dari Ines terlebih dahulu. Mungkin kalau aku pribadi bisa menyiapkan fisik dengan cara mengatur pola makan, lalu untuk mental bisa menyiapkan jauh-jauh hari sih sebelum hari H gitu biasanya aku menenangkan diri dan agar bisa lebih percaya diri dan besoknya itu bisa tampil maksimal. Dan tidak hanya itu, aku bisa mempelajari hal-hal yang besok aku pelajari di hari H seperti catwalk, terus beauty class sama public speaking. Kalau dari Adrian? Ya, kalau aku mungkin nggak jauh beda dari apa yang dilakukan Ines, namun kalau aku sendiri itu ada treatment tersendiri untuk mengatur bagaimana mental aku pas waktu karantina itu nggak amburadul, yakni dengan melakukan meditasi. Yang aku lakukan itu biasanya selama 10 atau 15 menit setelah sholat subuh itu aku meluangkan waktu untuk meditasi. Selain itu juga aku meluangkan waktu kira-kiranya 1 atau 2 kali dalam seminggu untuk lari supaya badan aku tetap fit dan juga saat karantina berlangsung badan terasa segar dan juga sehat seperti itu. Oke, sangat effort banget nih dari Adrian dan juga Ines. Selanjutnya mungkin dari reaksi keluarga dan teman-teman saat kalian memutuskan buat mengikuti putra-putri FMIPA nih. Untuk reaksi yang pertama dari keluarga tentunya kaget karena track record aku sendiri dari SD sampai SMA itu belum pernah mengikuti ajang-ajang fashion show ataupun ajang kedutaan seperti ini. Kalau dari teman-teman pastinya mendukung secara penuh, memberikan support moral dan juga emosional agar apa yang aku lakukan ini terus bisa menghasilkan suatu hasil yang maksimal seperti itu. Nah, kalau dari aku, reaksi dari kedua orang tua tentunya kagum dan sangat mensupport penuh kalau aku ikut kedutaan seperti ini, karena kan ini adalah suatu branding diri untuk kemajuan hidup maupun pengalaman-pengalaman yang aku punya. Nah, untuk dari reaksi teman-temanku tentunya juga support dan tetap terus mendukung. Pas hari H juga mereka datang untuk meramaikan dan mendukung aku. Oke, gimana? Kan tadi kalian udah lewatin tahap-tahap yang banyak ya. Tahap kalian buat ngatasi stres selama ketegangan kompetisi itu mulai dari seleksi sampai tahap akhir tuh seperti apa? Kalau dari aku sendiri untuk mengatasi hal-hal seperti itu biasanya aku lakukan dengan olahraga. Biasanya kalau ada jeda karantina aku sempatkan untuk olahraga dan juga untuk makan makanan favoritku karena itu merupakan salah satu treatment yang aku lakukan untuk meredam stres sehingga pada saat hari H ataupun karantina itu pikiran dan juga fisik aku itu sudah lebih siap lagi daripada hari sebelumnya seperti itu. Kalau dari aku sih lebih prefer ke bernyanyi sih, soalnya kan aku punya bakat bernyanyi, jadi kalau stres atau apa bisa mendengarkan musik sama ngehafalin apa-apa yang harus aku hafalkan buat hari H nantinya. Oke, keren-keren banget nih dari perspektif Adrian dan juga Ines. Hal yang tak terduga kalian temui saat selama masa karantina ataupun seleksi apa aja nih? Kalau dari aku pribadi, hal-hal yang tak terduga pas karantina itu mendapatkan teman-teman yang solid dan lebih menyemangati aku dalam artian selalu mensupport dan selalu menghibur aku kalau sedang dilanda kegelisahan. Jadi pas pertama kali
mengikuti ajang ini kan saya kira kayak teman-temannya gitu pada kompetitif banget, dan ternyata pas karantina itu mereka sangat friendly dan mudah akrab dan mudah akur gitu sama aku. Mungkin kalau aku ya, itu seperti yang aku jelasin di awal tadi, itu adanya beauty class itu merupakan hal yang tak terduga, disuruh membawa makeup yang segitu banyaknya, dan jujur aku nggak punya sama sekali, dan itu semuanya meminjam oleh teman. Dan itu juga aku kaget karena ada salah satu kontestan 2 atau 3 itu yang dari angkatan 24, dan itu merupakan sangat keren sekali, baru mahasiswa baru tapi sudah bisa berkontestasi di tingkat fakultas. Oke, keren-keren banget ya berarti para peserta finalis Putra Putri FMIPA 2024 nih. Mungkin dari kalian ini ada perubahan besar apa dalam diri kalian sebelum mengikuti seleksi kompetisi Putra Putri FMIPA 2024? Dari aku pribadi lebih merasa percaya diri dan lebih mandiri, karena kan kompetisi ini mengajarkan aku banyak hal tentang bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Kayak aku bisa belajar dari hari-hari sebelumnya, sebelum kompetisi juga. Tidak hanya itu, aku juga lebih bisa memilih bagaimana make up look yang baik, bagaimana cara penampilan yang baik kalau di acara-acara tertentu. Kalau dari Adrian? Ya, tentunya kalau dari aku sendiri pastinya itu meningkatkan kepercayaan diri. Setelah itu juga aku jadi lebih aware terhadap grooming aku sendiri itu bagaimana, outfitnya gimana. Terus juga lebih untuk menjaga penampilan kita dan juga menjaga sikap kita, karena setelah mengikuti ajang pemilihan ini pastinya kita itu banyak disorot oleh warga jurusan ataupun warga fakultas, sehingga tindak tanduk kita ini menjadi cerminan bagi warga yang lainnya, sehingga kita harus bisa lebih untuk menjaga tata krama kita seperti itu. Oke, berarti kayak memberikan dampak baik ya dalam Nah, kehidupan seperti itu. kalian. Oke, selanjutnya cara kalian menjaga semangat dan fokus saat kalian mengikuti Putra Putri FMIPA tahun kali ini nih. Oke, untuk menjaga semangat dan juga fokus pastinya ada sedikit treatment yang aku terapkan dalam hidup. Itu adalah dengan selalu mengucapkan afirmasi-afirmasi positif pada diriku sendiri, sehingga semangat itu tetap terjaga. Nah, kalau dari aku selalu ingat tujuan utama mengikuti ajang seperti ini. Karena kan kita harus tetap teguh sama keyakinan sendiri, dan juga kita harus lebih memanfaatkan waktu sebelum hari yang menghadapi ajang seperti ini. Oke, nah mungkin dari kalian momen apa yang bikin kalian gugup selama kompetisi dan gimana cara kalian buat ngatasinya nih? Mungkin dari aku ngerasa gugup itu waktu speaking sih, karena kan harus bisa menghadapi dan berbicara di depan banyak orang, dan itu juga kita harus bisa memanfaatkan bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggris, dan juga bisa memanfaatkan kosa-kosa kata baru, dan juga bisa mengulur waktu biar waktu speaking itu pas sama waktu yang sudah ditentukan. Oke, kalau dari aku sendiri pastinya itu adalah waktu speaking dan juga saat penampilan bakat. Namun untuk mengatasi sendiri, aku selalu berusaha untuk bagaimana caranya agar kita itu bisa mengontrol diri, entah itu dengan meditasi ataupun selalu menanamkan afirmasi positif pada diri kita agar selalu bisa dan juga tetap percaya diri ketika di atas panggung. Oke, keren-keren nih. Mungkin dari kalian siapa sosok yang mendukung kalian sepanjang perjalanan mulai dari tahap awal sampai tahap akhir, dan bagaimana cara mereka membantu kalian nih? Kalau dari aku sendiri, pihak-pihak yang sangat membantunya adalah teman-teman, entah itu dari teman kelas ataupun dari teman himpunan yang selalu memberikan dukungan dan juga dorongan-dorongan moral untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik dan juga terus berkontribusi pada jurusan untuk memenangkan ajang pemilihan di tingkat fakultas ini. Tidak hanya itu, untuk aku pribadi, orang tua yang selalu mendukung dan juga dukungan dari orang spesial juga selalu membawa aku buat selalu berpikir positif dan percaya diri untuk menghadapi situasi genting seperti itu. Oke, berarti banyak para orang-orang tersayang ya di balik karantina kalian. Oke, menurut kalian apa nih hal yang paling sulit saat karantina atau pelatihan, dan bagaimana cara kalian buat ngewatinya? Kalau dari aku pribadi, hal yang paling sulit
sejauh ini belum ada, tapi untuk penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggris itu kalau dari aku masih kurang eksplor lagi dan juga bisa memanfaatkan waktu luang untuk belajar bahasa asing itu. Kalau dari Adrian? Kalau dari aku sendiri, hal yang paling sulit dan juga berat itu adalah penampilan bakat. Karena aku sendiri bakatnya itu adalah di bidang olahraga, yang mana nggak mungkin juga menampilkan olahraga di depan banyak juri. Jadi untuk itu ambil alternatif ya ini untuk bermain alat musik gitar. Untuk tantangannya sendiri pastinya sangat struggle dan juga bagaimana cara kita memainkan gitar yang baik, petikan yang baik. Namun alhamdulillahnya dari lingkungan HMP sendiri itu ada salah satu pemain gitar yang mana itu bisa menjadi personal trainer lah bagi saya. Jadi alhamdulillah bisa melatih masa-masa itu dan juga alhamdulillah berjalan dengan lancar saat penampilan di atas panggung. Oke. Menurut kalian juga nih, apa kunci utama yang membuat kalian berhasil sampai tahap akhir Putra Putri FMIPA? Kalau dari aku sendiri yang pertama pastinya itu adalah konsistensi, disiplin, dan juga terus berdoa untuk menghasilkan hasil yang terbaik dari apa yang kita usahakan. Kalau dari aku tetap fokus sama tujuan utama dan juga tetap fokus dalam utamanya penampilan ya, karena kan yang dinilai itu yang pertama penampilan, juga public speaking, dan juga pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan selama karantina juga kita harus bisa bawakan di kehidupan sehari-hari, termasuk pada saat grand final itu. Oke, kan pasti ada nih nilai atau pelajaran ataupun pengalaman yang dapat kalian ambil selama kompetisi Putra Putri FMIPA tersebut. Nilai yang dapat kita ambil dari mengikuti ajang seperti ini, bagaimana kita bisa kerjasama dalam tim, lalu kita bisa memanajemen waktu dengan baik, dan tentunya pengalaman-pengalaman yang kita dapat dari Putra Putri FMIPA ini harus kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita buang sifat-sifat negatif yang sebelumnya kita punya dan kita tanamkan sifat positif yang kita dapatkan dari pembekalan pas PPF MIPA tersebut. Kalau dari Adrian? Ya, aku setuju dengan apa yang disampaikan Ines. Namun dalam ajang pemilihan Putra Putri FMIPA ini juga mengajarkan bagaimana kebersamaan kita itu dalam proses karantina hingga hari H. Dan nantinya juga kita akan bekerja selama 1 tahun dalam paguyuban. Setelah itu juga mengajarkan tentang bagaimana konsistensi dan kedisiplinan itu mengantarkan kita pada kemenangan dan juga kesuksesan. Di samping itu juga bagaimana peran orang-orang terdekat kita dalam memberikan dukungan hingga kita bisa meraih apa yang kita impikan. Seperti itu. Oke, keren-keren banget nih. Pandangan kalian nih setelah mengikuti kompetisi atau ajang Putra Putri FMIPA, apakah sesuai dengan ekspektasi kalian sebelumnya? Kalau dari aku pribadi itu ya sangat sesuai dengan ekspektasi, mengingat Putra Putri FMIPA ini merupakan suatu representasi dari FMIPA yang merupakan wajah dari FMIPA dalam berbagai kegiatan. Perlu diketahui juga bahwasanya di entah bulan Agustus ataupun September kemarin itu kan FMIPA mengadakan yang namanya International Summer Course, yang mana di situ Putra Putri FMIPA berperan sebagai tour guiding bagi para peserta International Summer Course yang dari luar, sehingga kita bisa mempromosikan FMIPA UNESA ini ternyata seperti ini loh, akreditasinya baik, unggul, dan juga pastinya memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai untuk kegiatan keilmuan dan juga kependidikan. Benar banget, apalagi kan di PPF MIPA ini tidak hanya menampung bagaimana mahasiswa itu dilihat dari prestasi maupun akademiknya, tapi juga dengan PPF MIPA ini dilihat itu dari bagaimana kita berperilaku dengan orang lain, menghadapi orang-orang baru, dan bagaimana kita bisa menjaga sifat agar kita tetap stabil dalam menghadapi orang-orang baru seperti tamu yang ada di summer course tadi. Iya, benar. Nah, seperti itu. Oke, kan kalian udah jadi pemenang ya di PPF. Pandangan kalian nih, apa arti kemenangan secara pribadi ataupun sebagai mahasiswa di FMIPA? Kalau dari aku pribadi, kemenangan itu merupakan siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Nah, setelah kita memenangkan dan juga mengikuti serangkaian pemilihan Putra Putri FMIPA ini, pastinya kita akan tergabung dalam satu paguyuban. Nah, dalam 1 tahun mendatang, bagaimana cara kita untuk terus bersinergi, bagaimana cara kita terus bersosialisasi bersama,
dan bekerja sama untuk memadukan suatu program kerja yang nantinya untuk bermanfaat bagi FMIPA. Itu merupakan sesuatu arti kemenangan yang berasal dari perspektif saya sendiri. Kalau dari Ines mungkin ada berbeda ini. Iya, dari aku arti kemenangan itu dimana seseorang berani mencoba, dimana mereka harus bisa memanfaatkan waktu yang diberi. Misalnya kita harus berani mengeksplorasi pengalaman-pengalaman, biar kita ada pengalaman juga. Seperti kata pepatah, muda berkelana, tua bercerita. Seperti itu. Oke, bagaimana nih kalian ingin menggunakan posisi sebagai winner putra dan putri intelijensia untuk mempengaruhi dan kontribusi ke lingkungan biologi? Dari Adrian dulu mungkin. Kalau dari aku pribadi tentunya kita sudah menjadi wajah fakultas yang mana kita menjadi role model. Nah, untuk itu kita harus bisa menjaga sikap kita dan juga terus menjaga bagaimana tata krama kita di lingkungan FMIPA. Saya juga untuk menjadi seorang promotor, entah itu promotor fakultas, dan juga terlebih lagi untuk jurusan biologi, bagaimana cara kita untuk mempromosikan bahwa jurusan biologi ini merupakan jurusan yang akreditasinya unggul dan juga diakui secara internasional dengan aktif dalam kampanye di media sosial. Nah, benar sekali kata Adrian. Jadi kita ingin membawa nama baik FMIPA, terutamanya rumpun biologi ini, dan kita juga harus bisa berkontribusi lebih baik lagi untuk kedepannya selama 1 periode ke depan. Dan untuk aku sendiri sebagai putri intelijensia mungkin bisa lebih berpikir kritis bagaimana cara mengatasi dalam lingkup FMIPA ini. Mungkin barangkali nanti ada event atau acara yang bisa kami bantu sebagai WP FMIPA. Kami sangat mengayomi banget, dan mungkin itu aja dari kita. Oke, kita sudah banyak sekali nih tanya-tanya terkait putra-putri FMIPA UNESA ke Ines dan Adrian. Sepertinya waktunya sudah dicukupkan ya. Maka saya akhiri Bitalk pada hari ini. Mungkin ada sedikit pesan nih untuk para sobat Bitalk dari Ines ataupun Adrian. Kalau dari aku untuk sobat Bitalk semuanya, tetap konsisten, disiplin, dan juga tetap bermimpi setinggi langit, karena dengan itu semua kalian bisa mencapai apa yang kalian impikan. Benar, tidak ada usaha yang sia-sia selagi kita mencobanya. Benar. Wah, oke. Nah, beri tepuk tangan dulu dong kepada narasumber kita yang sangat hebat-hebat kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Adrian dan Ines yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan bercerita kepada para sobat Bitalk di rumah. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada sobat Bitalk yang di rumah yang sudah mendengarkan podcast Bitalk dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa nonton episode Bitalk selanjutnya yang gak kalah seru dan menarik. Serta kunjungi situs Instagram kami, HMP Pendidikan Biologi UNESA, dan subscribe YouTube Biologi Nanas Merah UNESA dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Oke, terima kasih sahabat Bitalk and see you!